Shinta News and Talk. Warga Depok akhirnya bernapas lega. Aktivitas pengangkutan sampah di lingkungannya yang menumpuk selama sepekan berangsur dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan terjadi karena adanya penanganan perapian jalur TPA Cipayung hingga harus ditutup selama 2 hari. Dan dampaknya masyarakat mulai mengadukan adanya tumpukan sampah di lingkungannya. Penutupan TPA Cipayung mendengar sempat juga berefek pada aksi adanya protes sekelompok orang yang membuat sampah di depan kantor Wali Kota Depok. Namun seperti apa penanganan terkini berkaitan dengan masalah sampah di Kota Depok? Kami sudah bersama dengan Wali Kota Depok, Dr. Muhammad Idris. Shinta News and Talk. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wali. Selamat pagi, Mas Asrofi ya. Ya, Pak Wali. Pak Wali, sampah di Kota Depok bagaimana Pak update-nya hari ini Pak Wali? Ya, alhamdulillah kalau per hari ini sejak kemarin lusa sudah lancar ya. Jadi memang sejak penutupan TPA hari sebenarnya tidak 2 hari ya, penutupannya 1 hari. Cuma memang penyelesaian dari tumpahan sampah ke jalan utama truk sampah itu memang memerlukan waktu 2 hari, kalau bilang dikatakan 2 hari setengah lah, untuk bisa menyelesaikan dan menaikkan kembali sampah-sampah itu ke atas, sehingga baru bisa dilewati. Per hari Senin kemarin sebenarnya sudah. Senin siang tuh sudah bisa dilewati. Pada hari Senin kemarin pekan ini ya, seperti itu. Minggu memang, kalau Minggu memang libur, tidak ditutup, tidak beroperasi. Seperti itu Mas. Jadi tapi rasanya hari ini sih lancar bisa. Iya Pak Wali, seminggu terasa masyarakat sampai mengeluhkan ini, warga mengeluhkan sampah menumpuk di lingkungan warga. Kenapa terasa sampai seminggu dampaknya Pak Wali? Ya, itulah. Jadi masyarakat mungkin padat sampah-sampah itu tidak diangkut. Ya, sementara kami terus bekerja, bahkan kami saya minta kepada mereka untuk lembur, bisa menyelesaikan tumpahan sampah itu sehingga jalan bisa dilewati. Karena memang sampah Depok kita perlu ini juga ya, kita perlu data ya, maksudnya kita seimbang maksudnya. Kita juga memaklumi dengan data produksi sampah yang luar biasa, dan juga edukasi masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya ini juga masih sangat rendah sekali ya, masih 22%. Karena memang produksi sampah Depok ini kalau kita hitung dari jumlah penduduk, rasio ya, jumlah penduduk itu 2,1 juta jiwa. Itu rasio produksi sampah itu dari kementerian per 1 orang per jiwa itu memproduksi sampah per hari itu 0,59 kilo per jiwa. Nah, sehingga produksi sampah warga Depok itu dengan jumlah penduduk sekian, jumlahnya itu sekitar 1.265 ton per hari. Ya, dan yang masuk ke TPA itu 900 sampai 1.000 ton per hari, karena memang selebihnya itu masuk ke UPS dan bank sampah yang melakukan pengelolaan sampah. Ini sampah-sampah yang tidak terpilah yang masuk ke TPA, inilah yang kita yang menjadi sebuah permasalahan selama ini. Ya, seperti masih itu, tinggi Pak. Ya Pak ya, 80% yang masuk ke TPA itu ya Pak hitungannya Pak. Ya, 80% yang masuk ke TPA itu. Jadi 900 sampai 1.000 ton per hari lah, seperti itu. Iya, jadi PR ke depan nanti armada kita juga, ya armada kita sebanyak-banyaknya armada kita, ya walaupun memang masih kurang, makanya dibantu dengan armada swasta yang masuk ke TPA ini juga menjadi satu permasalahan khusus lah, seperti itu. Iya. Tapi itu jadi pengingat kita Pak, ketika TPA tutup sehari saja gitu ya, dampaknya terasa seminggu. Bagaimana jika kemudian terjadi sebuah bencana amit-amit gitu Pak ya, ada first mayor gitu, ada bencana di TPA. Apa langkah yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota Pak? Ya, kita sudah melakukan upaya-upaya penanganan permasalahan kemarin itu, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ini kita bagi seperti itu. Jangka pendek tentunya kita juga untuk
upaya penegakan perda ini kita dibantu oleh dibantu juga oleh anggota dewan sebagai wakil rakyat untuk mensosialisasi perda kita. Nah ini sehingga kita kalau di eksekutif itu membentuk gerakan pemburu sampah liar dan ini harus kita tindak secara ketentuan peraturan daerah. Yang kedua, kita menambah jumlah armada pengangkutan dan alat berat ini untuk menunjang pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir. Lakukan optimalisasi sarana prasarana yang tersedia. Juga optimalisasi UPS. Nah ini UPS ini unit pengelolaan sampah yang ada tiap kecamatan untuk melakukan pengolahan sampah dan pengurangan sampah organik. Dengan meningkatkan kapasitas pengolahannya, budidaya ini kita efektifkan, kita revitalisasi ya, karena memang catatan kita tidak semua OPS secara efektif melakukan pengolahan sampah, pengurangan sampah organik yang sudah kita tentukan, sehingga ini meningkatkan kapasitas sampah yang masuk ke TPA. Kita juga melakukan penataan TPA dengan menambah sarana prasarana alat berat dan penambahan jam operasional TPA. Jadi jam operasional sekarang ini kita buat dari 8 jam, sebelumnya sekarang 10 jam. Ya, 10 jam tentunya dengan konsekuensi ya. Dengan konsekuensi penambahan biaya kerja mereka. Ini sarana prasarana alat berat ini juga menjadi penting ya, karena sarana prasarana alat-alat inilah yang menyapu, yang meratakan sampah-sampah yang ada di atas untuk kita giring ke tempat-tempat yang masih rendah seperti itu. Ini yang jangka pendek yang sudah kita lakukan. Jangka panjangnya bagaimana Pak Wali? Itu kesannya kuratif semua tadi itu jangka pendek. Ada jangka menengahnya. Ini jangka menengah yang sudah terjadi. Kita melakukan pengurangan gunungan sampah lama ya di TPA dengan metode landfill. Jadi landfill mining ini menggunakan alat landfill mining dengan kapasitas 70 ton sampah per jam. Ya artinya ini juga gunungan-gunungan sampah yang ada kita lakukan tadi. Kita lakukan pengurangan gunungan itu dengan cara ini. Kita juga membangun TPST, tempat pengolahan sampah terpadu Cipayung ini dengan metode RDF. Kita mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR dengan pengolahan sampah 300 ton. Insya Allah hanggarnya insya Allah terbangun tahun ini dan mulai dioperasikan per Januari untuk 300 ton per hari. Nah, lalu kita juga melakukan pengiriman sampah ke TPPAS Lulut Nambo yang memang sebelumnya selalu ditunda-tunda. Ya kemarin kita melakukan kembali PKS kembali bersama Jawa Barat, provinsi, sebanyak 10 ton per hari untuk jangka menengah untuk mengurangi sampah tadi. Ini dan akan ditingkatkan kapasitasnya setiap tahun. Ini sudah kita buat MOU. Lalu nanti dalam jangka waktu menengah ini saya harus membuat pembentukan BLUD, pelayanan persampahan, untuk fleksibilitas dalam hal kerjasama dan operasional persampahan. Untuk mengusulkan bantuan ke Provinsi Jawa Barat juga ini jangka menengah kita melalui program bantuan keuangan dana kompetitif. Ini sudah kita lakukan dan dalam pembahasan yaitu mesin RDF dengan kapasitas olah 60 ton sampah per harinya. Dengan alat ini akan membantu dan menambah alat RDF yang dapat hibah dari pusat. Jadi sudah dalam kajian dari provinsi. Jangka panjangnya ya kita meningkatkan kapasitas pengiriman sampah ke Nambo sesuai TKS kita yang sebelumnya 500 sampai 700 ton per hari. Ini sudah ada MOU-nya bersama Bogor, Kota Bogor, Kota Tangsel. 4 kabupaten kota ini bisa membuang sampah ke Nambo dalam 500 sampai 700 ton per hari. Untuk Depok juga memperbanyak teknologi pengolahan sampah skala kawasan dengan teknologi yang ramah lingkungan. Ini yang beberapa hal yang bisa kita lakukan pada jangka panjang. Planningnya sudah ada ya, jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang sudah lengkap, tinggal implementasi. Tapi kontekstual dulu Pak Wali, beberapa waktu lalu
kantor Pak Wali sempat digeruduk oleh sebagian warga, Pak Wali. Ada yang bawa sampah, kemudian di-drop di depan kantor Pak Wali. Pendapat Pak Wali, respon Pak Wali bagaimana, Pak? Ya, seharusnya, mohon maaf ya, seharusnya sih sejatinya ingin kita dengan DPRD ini kan sejajar ya dengan eksekutif. Kita bisa saling memberikan masukan-masukan, saran-saran. DPRD, anggota legislatif sebagai wakil rakyat bisa menyampaikannya ke kita, dan kita membuka pintu kan 24 jam bagi wakil rakyat. Sebab memang mereka sebagai tugas pengawasan, mereka juga berhak untuk menanyakan kepada kita. Seperti itu ya. Tapi ketika ada langsung aksi, langsung mendemo, bahkan buang sampah di sebuah tempat simbol kenegaraan di balai kota ini, nah ini jadi sebuah permasalahan. Sebaiknya ini tidak sangat menyesalkan saya untuk terjadinya kasus ini. Sebaiknya kalau hal ini bisa dibicarakan, dan itu sangat mudah. Ya, bisa mudah kita lakukan. Misalnya kita sepakat ada satu tempat kita sepakati untuk tempat sampah sementara dalam perbaikan TPA pada saat itu, dan itu akan lebih baik gitu ketimbang ini diangkat sebuah permasalahan ini. Bahkan yang saya tahu yang melakukan itu salah satu, dan mereka memakai kaos ataupun baju partai tertentu. Dan ini kurang bagus menurut saya. Itu bagian apa, Pak? Maksudnya apa? Kalau Pak Wali menangkapnya itu apa, Pak? Kritik atau mungkin ada maksud lain buat Pak Wali? Maksud mereka aksi kritik kali ya, aksi kritik dengan cara itu. Tapi ketika memakai baju partai tertentu, nah ini sudah sampai kepada politisasi. Nah ini akan menjadi sebuah permasalahan baru nanti, apalagi sekarang di masa-masa jelang pilkada. Nah, ini kurang elok lah menurut saya. Ya, sebaiknya ya kita lakukan dengan cara-cara yang soft, dengan cara-cara yang baik. Sempat berbincang tidak, Pak? Misalnya komunikasi gitu ya, ada aduan nih DPRD Kota Depok ke Pak Wali, SMS atau mungkin WA gitu, Pak. Ada aduan tidak, Pak? Tidak ada. Mereka hanya menanyakan ingin selanjutnya ketika diwawancarai kenapa sampah-sampah ini dibuang di balai kota, mereka mengatakan mereka ingin minta penjelasan dari dinas terkait. Dari dinas terkait, katanya begitu. Ya kalau minta penjelasan dari dinas terkait kan bisa langsung dipanggil. Ya, dipanggil kepala dinasnya, biasa itu. Anggota dewan memanggil ke dewan, ke kantor mereka untuk minta penjelasan. Nah, bagaimana langkah-langkah konkretnya? Nah, padahal kita sudah sedang melakukan langkah konkret pada saat itu. Ya, mengerahkan, mempekerjakan mereka secara lembur, kerjanya itu sampai 24 jam mereka bekerja pada saat itu. Itu sudah kita lakukan pada saat itu, terjadilah aksi seperti ini. Sudah diselesaikan, Pak? Komunikasikan, Pak? Sudah selesai komunikasikan. Sudah komunikasi dengan yang bersangkutan ya? Iya, pada bersangkutan, pada ketua partainya, dan kepada orang yang mengajak untuk membuang sampah di situ. Di samping sampahnya pun tidak terpilih. Lah, ini sudah melanggar undang-undang, peraturan. Ya, sementara barangkali yang melakukan ini yang membuat peraturan daerah itu sendiri yang kita tanda tangani sama-sama. Ini bisa jadi pelanggaran loh. Ya, tapi kita tidak melalui jalur hukum lah. Ya, kita selesaikan secara soft, secara kekeluargaan, sehingga bisa selesai. Ya, yang kami dapatkan informasi langsung dari warga selama sepekan terakhir itu, Pak, ya, kemarin itu macetnya luar biasa, imbas karena banyak truk sampah parkir dan gerobak sampah yang dibiarkan di pinggir jalan, Pak. Dampaknya semengerikan itu, Pak, karena sirkular ekonomi bisa terpengaruh, termasuk buangnya masyarakat buang uang karena macet itu, Pak. Ya, benar itu kita akui kemacetan yang ada di wilayah, di area TPA, tidak hanya di area TPA, tapi memang aksesnya itu kepada jalan keadilan yang berada di sekitar TPA itu. Dan ini ya kemacetan dimanapun akan berdampak kepada perekonomian. Tapi ya mudah-mudahan tidak sampai kepada krisis ekonomi yang luar biasa, tidak inflasi juga. Inflasi di Kota Depok sekarang masih stabil, masih bagus, tidak jadi masalah ya, dan sudah lancar kembali kegiatan perekonomian. Tapi jadi kami penasaran dengan mekanisme manajemen pengelolaan sampah di Kota Depok, Pak. Soal tadi tuh bagaimana memilah sampah dari tingkat rumah tangga.
kita tahu Depok ini kan kota satelit, kota yang notabene dihuni kaum terpelajarnya wilayah Jabodetabek. Kaum yang selama ini jadi kaum eksekutif wilayah Jabodetabek. Masyarakat yang notabene penghasilannya lebih bagus, rumahnya juga lebih bagus, kesejahteraan juga lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Tapi kenapa memilah sampah tidak dilakukan di dalam rumah tangga? Adakah yang masih kurang program-program dari pemerintah kota meskipun sudah masuk di Perda, Pak? Ya, bisa jadi memang mungkin ini sebagai sebuah evaluasi, sosialisasi tentang masalah pemilahan sampah ini memang masih kurang ya. Kalau tidak semua juga, semua beberapa komplek-komplek perumahan yang memang mereka adalah orang-orang terpelajar itu ketika kita lakukan bahkan tidak hanya sosialisasi tapi pelatihan bagaimana memilah sampah, yaitu berjalan dengan baik. Yang tadi yang saya katakan sekitar 20% ya, 20% dari warga ini yang memilah sampah seperti itu. Jadi memang yang pertama menurut saya memang memberikan sebuah kesadaran. Ini evaluasi bagi kami, memberikan kesadaran ya kepada seluruh masyarakat warga tentang masalah pemilahan sampah ini sangat penting untuk laju dan sangat terkait juga nanti di hilirnya itu terhadap laju pertumbuhan ekonomi kita. Ya seperti itu. Kalau memang ada juga misalnya satu perumahan komplek itu dimanjakan dengan tadi kalau mereka kan punya uang ya, uang penting bayar gitu kepada ininya, kepada satpamnya, kepada tukang sampahnya, misalnya bayar sekian ratus ribu, pokoknya sampah saya habis. Nah ini yang jadi masalah kadang-kadang ya, yang memang harus kita edukasi. Kalau memang begini berarti pegawai pengangkut sampah ya. Itu satu. Yang kedua, problematika yang kita lakukan ini adalah adanya masih banyaknya truk-truk pengangkut sampah yang swasta. Ya. Yang swasta kenapa kita masih perkenankan? Karena memang armada kita, Kota Depok ini dengan pegawai segala macam masih kurang. Ya, dengan untuk mengangkut sampah per harinya 700 sampai 900. Kita masih membutuhkan truk-truk sampah swasta. Namun kekurangannya, ini juga koreksi buat kami, kita akan lakukan dalam waktu dekat ini untuk mengevaluasi dari sisi ketentuan kerjasamanya. Ya, sama dengan mereka itu seperti apa? Ya, misalnya mereka tidak boleh mengangkut sampah selain warga Depok. Ya, ini jadi masalah khususnya daerah-daerah pinggiran ya, Pak. Misalnya salah satu contoh ada perbatasan misalnya ya. Iya, perbatasan Jakarta. Di Cinere. Nah, itu ada TPS, tempat pembuangan sampah sementara. Iya. Nah, ini kita tempatnya kebenaran sengketa katanya sengketa, tapi dibuat tempat pembuangan sampah sementara dikelola oleh Ormas. Nah, ketika kita cek, nah ini siapa yang membuang sampah di sini? Daerah perbatasan, kita kan nggak bisa mengklirkan. Memangnya boleh yang seperti itu, Pak? Warga Jakarta yang sebelah sana, kenapa? Memangnya boleh praktek mengolah sampah sendiri oleh warga, Pak? Nah itu yang saya katakan tadi, ketentuan realisasi perda itu belum merata secara baik. Ya seharusnya memang tidak. Kalau UPS unit pengelolaan sampah itu boleh dengan MOU tadi, dengan perjanjian tertentu. Ya seperti yang saya katakan tadi, truk sampah juga ini kan bagian daripada swasta, tersampah swasta tadi. Dia membantu pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang dilakukan di tempat tertentu, ini memang harus tempat yang resmi. Ini permasalahannya adalah tanah tersebut yang dijadikan sebagai tempat pengolahan sampah, tempat pembuangan sampah. Ini tempat yang memang ada sekitar 3 atau 4 warga yang mengaku itu adalah milik dia gitu. Dan ini harus yang ingin saya selesaikan dahulu nih, permasalahan sengketa tanahnya. Itu. Nah, sehingga nanti kita akan konsultasi ke Kejaksaan Negeri, misalnya bisa nggak ini tanah sengketa, ada buang sampah, kita intervensi masuk situ pemerintah untuk kita tindak segala tindakan-tindakan yang memang dikelola oleh Ormas, Pak Wali. Itu tempat sampahnya yang kelola adalah Ormas ya, betul, Ormas. Iya. Ormas, ya ada juga yang pribadi, ada yang ormas, ya. Ada sekitar 2-3 ya, tiga tempat besar lah seperti itu. Misalnya salah satu lagi nih, perbatasan dengan Bogor, itu ada pasar namanya Pasar Rabu.
Nah, itu pasarnya itu kepemilikan Kabupaten Bogor, pasarnya. Tapi sebagian wilayahnya, areanya itu adalah masuk wilayah Depok. Tempat sampahnya, TPS-nya si pasar itu adanya di wilayah Depok. Ya. Tapi sampahnya dari Bogor. Iya, sebagian pedagangnya adalah pedagang warga Depok. Tapi pajak dari pengelolaan pasar besar ini adalah Bogor. Waktu itu kita minta pasar ini, asetnya kita minta, tapi tidak diberikan sama Bogor. Seperti itu. Nah, saya tanyakan, ini sampahnya kemana? Nah, itulah Pak, katanya. Sampah ini masuk ke kita, ke TPA. Itu kan namanya pasar, Pak. Pasar besar itu berapa ton per hari itu. Nah, ini jadi sebuah permasalahan khusus. Untuk itu kalau sudah bisa selesai, 3 tempat saja kita akan selesaikan. Saya bilang ini akan bisa mengurangi pembuangan sampah ke TPA ya perharinya itu. Ini diselesaikan dulu. Sebab belum lagi kalau tadi mobil sampah yang swasta ini ya, mereka bisa saja dia beroperasi jalan ngangkut sampah ke warga-warga yang di perbatasan bukan warga Depok. Nah, ini juga harus diselesaikan. Ya, ini yang dalam jangka pendek ini akan saya selesaikan. Biar ketentuannya jelas gitu. Ini ada curhat dari warga, dari Pak Wali ya, pertanyaan dan juga curhat dari Pak Fajar Suciono, warga Cilangkap di Tapos, Pak. Selamat pagi buat Pak Wali Kota. Saya kebetulan warga Depok, tepatnya di Cilangkap Tapos, Pak. Saya setiap hari lewat jalur Tapos Bayunan, terutama jalan Tapos dekat terowongan Golf Emeralda. Banyak sekali Pak tumpukan sampah, padahal beberapa hari sempat tidak ada tumpukan sampah. Mohon ditindaklanjuti Pak Wali Kota. Mohon dibantu ya Pak Wali ya. Tumpukan sampah masih banyak nih Pak. Padahal Tapos tuh jalur-jalur yang besar loh Pak. Sebagian besarnya sudah kita angkut. Kemarin yang sampah-sampah yang bercecer di Kabayunan di Jalan Raya Tapos juga itu kan numpuk di sana. Sudah kita angkut, sudah kita masuk ketika jalan sudah terbuka, TPA sudah dibuka kembali, itu langsung kita angkut kok. Jadi sekarang sudah bersih. Diparkirkan dulu di sana sementara karena belum bisa masuk ke arah TPA gitu Pak ceritanya ya. Diparkirkan di mana ya? Sampahnya diparkirkan dulu di. Iya, maksudnya sampahnya diparkirkan dulu di pinggir jalan karena memang belum bisa terangkut gitu. Ceritanya gitu ya Pak Wali ya. Oh iya, itu kan yang mengangkut sampah-sampah dari warga itu kan gerobak-gerobak motor itu. Ya, gerobak motor. Nah, mereka karena ditutup DPA ditutup sehingga mereka numpuk sampahnya di situ dulu, lalu setelah dibuka diangkut dengan truk sampah. Seperti itu. Iya, permasalahannya sama. Di situ dulu. Iya. Ini kalau kita berkaca Pak, saya mau lihat perspektif ya pemerintahan dalam pengelolaan sampah. Menurut Pak Wali, sampah itu bagian dari masalah yang perlu dibuang atau sumber ekonomi yang perlu diputarkan buat Pak Wali? Iya, itu menjadi sebuah sumber emas itu. Bisa jadi tambang emas itu kalau memang dikelola dengan baik. Ya, pertama memang pendekatan insinerator, ya. Mesin insinerator. Waktu itu kita akan membuat putuskan untuk menggunakan insinerator, tapi digunakan untuk tenaga listrik. Ya, tetapi memang PLN tidak memperkenankan sebelum ada rekomendasi dari Walhi waktu itu. Walhi waktu itu menggugat tidak boleh ada penggunaan insinerator. Menurut Walhi ini akan mencemari lingkungan. Tapi kemudian beberapa tahun kemudian waktu saya pertama kali jadi wali kota ya, itu tahun 2016. Nah, kesininya ini 2020 kesini itu bahkan pemerintah menganjurkan menggunakan insinerator ini. Tetapi penggunaan hasil daripada insinerator ini untuk tenaga listrik ini kan harus kerjasama dan harus rekomendasi dari pemerintah, BUMN dalam hal ini oleh PLN. Nah, akhirnya pemerintah menentukan beberapa kabupaten kota percontohan untuk listriknya itu dikelola oleh PLN langsung dengan digunakan PSN ya, program PSN. Program strategis nasional. Nah, ternyata hanya 7 kabupaten yang mendapatkan rekomendasi dinilai sampai sekarang itu kurang efektif. Nah,
ini jadi evaluasi juga bagi bagi pemerintah ya, bisa juga membantu pemerintah daerah, khususnya daerah-daerah besar ya, wilayah metropolitan dalam hal pengelolaan sampah terpadu. Jadi tidak bisa dikelola oleh kabupaten kota tersendiri. Kenapa? Karena memang khusus di Depok misalnya TPA ini berdiri sejak tahun 80-an. Yang waktu itu hanya sekitar belum sampai 10 hektar ya. Ketika kita masuk dalam pemerintahan kota ini, kita lebarkan menjadi 11 hektar. Waktu itu warga masyarakat protes, tidak mau wilayah TPA ini diperluas seperti itu. Akhirnya kita buatlah kerjasama dengan Nambo dan provinsi waktu itu. Ternyata sampai sekarang belum terrealisasi. Yang selanjutnya kita lebarkan lagi secara diam-diam, tapi memang untuk pengelolaan istilahnya untuk pengelolaan mesin sampah lah seperti itu, atas arahan dari pusat. Kita berilah tanah lagi sekitar 3 hektar, dan sekarang ada 13 hektar yang ada di itu, yang TPA itu. Jadi ini tumpukan-tumpukan sampah yang lama pun akan kita kelola lagi dengan mesin itu. Iya, dengan Indosemen, dengan pihak ketiga juga untuk dikelola sampah lamanya ini. Sampah lamanya yang mereka siap untuk mengambil sampah lamanya per hari itu sampai 1.500 ton per hari. Sampahnya dulu Pak, ini barulah akan dengan sampah yang baru. Ini akan menjadi duit gitu. Ya, pertanyaan terakhir kami adalah soal contoh ya Pak Wali ya. Ada satu wilayah di Jawa Tengah namanya Kabupaten Banyumas, Pak. Mereka bisa menghasilkan biomasa, mereka bisa menghasilkan paving block, bisa memproduksi maggot dari sampah-sampah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten. Pemerintah Depok bisa apa, Pak Wali? Iya, kita sudah belajar ke sana, ke Banyumas waktu itu. Dan ini sudah dalam tahap administrasi birokrasi yang ternyata tidak mudah ya, apalagi mendatangkan mesinnya, walaupun memang pengusahanya orang Indonesia, tapi mesinnya mesin dari luar ya. Ada yang mesin dari Cina, ada yang mesin dari Thailand dan macam-macam. Ini birokrasi yang sedang kita lalui. Ya, mudah-mudahan dalam jangka waktu sebulan 2 bulan ini akan terjadi selesailah urusan birokrasi. Kita anggarkan untuk tahun 2025 seperti itu. Akan mencontoh bagaimana Banyumas bisa melakukan ya. Mudah-mudahan kita doakan bersama Pak ya. Kita paham itu. Mudah-mudahan kita doakan bersama ya, sampah tidak jadi permasalahan warga Depok. Warga Depok bisa mengurangi sampah dari rumah. Itu yang kita harapkan ya. Mau food waste apapun juga waste yang lainnya. Pak Wali, terima kasih waktunya bersama El Sinta. Tetap sehat Pak Wali. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, Wali Kota Depok, Jawa Barat menjawab permasalahan sampah yang selama sepekan terakhir menggunung dan tidak terangkut. Penyebab utamanya karena adanya penutupan dari TPA Cipayung yang menyebabkan sampah tidak terangkut. Namun dampaknya dirasakan warga hingga 1 pekan, sampah menumpuk bahkan menyebabkan kemacetan dan juga masalah sosial lainnya. You're listening to El Shinta News and Talk.